Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang aku takutkan, kata Rasul, kalau dibentangkan dunia kepada kalian, kalian berlomba-lomba mengejar dunia meninggalkan akhirat, kemudian Allah hancurkan kalian sebagaimana umat dulu Allah hancurkan karena itu. Jadi sebab pertama ketika sebelum azab diturunkan kepada mereka adalah al-ghaflatu an syukrillah, lalai untuk bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, a'radu an atba'il anbiya, mereka mulai berpaling dari mengikuti para nabi. Padahal kaum Sabah itu diutus nabi banyak sekali, tetapi sebagaimana fitrah dakwah para nabi selalu didustakan, maka sedikit-sedikit mereka pun tidak mendengar wejangan para nabi, akhirnya kufur. Kemudian mereka berubah, yang tadinya mentauhidkan Allah, belakangan mereka menyembah kawakib, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Makanya ketika Hudhud kemudian terbang, kemudian melihat kerajaan Balqis, apa kata Hudhud? Inna wajadna, sungguhnya kami dapati Balqis dan kaumnya ya'buduna syamsa min dunillah, gitu, menyembah matahari dari selain Allah. Jadi mereka mulai menyembah bintang, menyembah matahari dan bulan. Kemudian juga mulailah mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang paling parah, mulai sombong mereka. Sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat kepada mereka, mereka sombong. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Bagaimana azabnya? Allah katakan fa'aradu, mereka pun berpaling. Setelah mereka berpaling, fa'arsalna alaihim, kami utus kepada mereka sailal arim. Sail itu artinya banjir, arim itu artinya besar. Ada juga yang mengatakan arim di sini, ada beberapa penafsiran para ulama apa yang disebut dengan kalimat arim dalam Al-Quran. Pertama, ada yang mentafsirkan arim di sini artinya bendungan. Jadi banjir dari bendungan itu. Ada juga yang mengatakan arim itu air yang ditampung dalam bendungan. Ada juga yang mengatakan arim itu artinya air yang sangat besar. Ada juga yang mengatakan arim itu artinya nama lembah yang dibendung itu. Ada juga yang mengatakan bahwa arim itu artinya tikus yang sangat besar, sebesar kucing, dan menggerogoti bendungannya. Gini ikhwan, jadi sebelum negeri Sabah ini diberikan nikmat, air bagi mereka itu mahal. Terkadang mereka berperang gara-gara air, memperebutkan air itu gara-gara air itu. Maka kabilah-kabilah di Sabah itu mereka berperang untuk mendapatkan air. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Ratu Balqis, menceritakan tentang kesusahan mereka dari air itu. Maka dalam riwayat, oleh Ratu Balqis inilah dibuatkan semacam bendungan di antara dua bukit besar. Jadi ada dua gunung, disitulah dibuat bendungan. Namanya bendungan dulu kan beda dengan bendungan sekarang. Bendungan sekarang kan pakai batu, pakai macam-macam gitu ya. Enggak mungkin digerogoti tikus. Kalau bendungan dulu itu kan pakai kayu gitu ya, dijajar-jajar gitu ya. Dan lembah yang dibendung itu lembah yang paling rendah. Sehingga kalau terjadi hujan, dari mana-mana tempat itu air ngalir jadi situ. Maka oleh Ratu Balqis dibuatkan bendungan antara dua gunung itu, kemudian dikeluarkan irigasi, dari situlah mengalir ke kebun-kebun. Lah sejak saat itulah Sabah menjadi kaya. Ketika mereka kaya kemudian kufur, dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tentaranya berupa seekor tikus yang besarnya sebesar kucing. Itu pernah melihat tikus sebesar kucing? Namanya tikus got.
Saya pernah lihat YouTube tahun berapa dulu ya, ketika masih ada YouTube awal-awal tuh. Ketika ada orang ketangkap di Jakarta, orang jual bakso pakai daging tikus. Saya lihat di berita itu, tikusnya gede-gede itu. Tikus got itu. Mungkin kalau ketemu kucing, kucing yang lari itu. Tikus got itu gede-gede itu. Tapi mungkin di sini lebih gede lagi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa? Allah tidak mengutus harimau kan? Allah tidak mengutus buaya, apalagi buaya darat. Allah tidak mengutus binatang-binatang besar, gajah, tidak. Allah kalau mengutus itu yang ringan-ringan, seperti burung ababil, burung laut, burung hitam tuh. Kemudian juga mengutus tikus. Jadi tikus ini masuk ke bendungan itu, digerogoti itu, sikit. Lah orang-orang Sabah ini karena terlalaikan dengan nikmat Allah, karena sudah lama mereka kaya, mereka senang, mereka tenang, tidak pernah ngecek bendungan. Mereka tidak tahu kalau di balik bendungan itu ada tikus-tikus yang sedang menggerogoti itu. Mereka lalai dari itu, tidak pernah mengecek, tidak pernah menjaga. Sampai pada waktunya ketika satu kayu sudah jebol digigit tikus, digerogoti tikus, maka jebollah bendungan Ma'rib itu, kemudian melulantakkan seluruh kebun-kebun dan menghancurkan semua rumah-rumah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, fa arsalu alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataini dzawatai aqlin dzawatai uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Maka ketika Allah hancurkan kebun-kebun mereka, surga mereka, maka kami ganti kebun-kebun mereka yang tadinya semua buah-buahan tumbuh, mulai daripada pisang, apel, anggur gitu ya, delima, macam-macam lah ada di kebun itu. Kemudian biji-bijian tiba-tiba Allah lenyapkan, dan setelah hancurnya kebun mereka, Allah hanya menghidupkan 3 pohon saja. Pertama, khamtin. Pohon khamtin itu ikhwan, ada yang mengatakan cemara. Khamtin itu ada yang mengatakan pohon cemara. Cemara ada buahnya tidak? Tidak ada buahnya. Enggak ada buah cemara. Kalaupun ada buahnya, pahit rasanya. Siapa yang mau makan buah cemara? Ya. Ada juga yang mengatakan pohon besar, khamtin itu besar, kemudian berduri, hanya bisa untuk naungan saja, enggak ada buahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aslin, ukulin khamtin, kemudian wa aslin. Ada yang mengatakan aslin di sini, kata para ulama, sejenis pohon yang hanya bisa digunakan untuk naungan saja. Jadi kalau khamtin, ya jenis pohon yang sangat pahit gitu ya. Kemudian aslin itu juga pohon, tapi tidak ada buahnya. Kalaupun ada buahnya, nggak bisa dimakan. Kemudian yang terakhir, khamtin, kemudian apa lagi? Wa aslin, wasidrin. Jangan ngobrol. Wasidrin, pohon bidara. Sidr itu pohon siwak. Ada yang mengatakan pohon siwak ya. Siwak nggak bisa dimakan siwak itu. Siwak itu akarnya ya untuk gigi saja ya. Lihat, bayangkan apa namanya, sidr. Sidr itu ya pohon bidara, afwannya. Sidr itu pohon bidara, ada buahnya tetapi kecil buahnya, tidak mencukupi gitu ya. Bayangkan coba Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan ditumbuhkan 3 pohon ini saja. Ada yang mengatakan khamtin itu siwak, ada yang mengatakan aslin itu cemara, ada yang mengatakan sidr itu ya bidara. Hanya 3 pohon itu saja yang hidup di negeri Sabah itu sampai sekarang. Kecuali mungkin orang yang ingin bertani gitu ya, padang pasir disulap menjadi sawah gitu. Kayak waktu saya di Ma'rib juga gitu, ada padang pasir itu dalam setahun bulan-bulan tertentu nanti jadi sawah.
dikelola untuk gandum, padi lah kalau bahasa kitanya ya. Ada juga pohon jeruk gitu ya. Di Ma'rib itu banyak jeruk ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, akhirnya Allah hancurkan, kemudian Allah sisakan hanya 3 pohon ini saja, sehingga Allah mengatakan dzalika jazainakum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 18-nya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah itu dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Kata Allah, berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Faqalu, dan mereka mengatakan, Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzakin inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Begini maksudnya ikhwan. Tadi saya sudah jelaskan, orang-orang Sabah ini mereka suka safar ke Syam, dan dari Sabah ke Syam itu kiri kanannya kebun-kebun tadi. Jadi kalau mereka safar pakai unta, pakai kuda, jalan kaki, karena kiri kanannya banyak kebun, kayaknya kok ke Syam itu dekat gitu loh, tidak perlu bawa bekal. Jadi mereka menginginkan kalau bisa, ya Rabb, Syam itu dijauhkanlah dari kami, biar safar kami lebih jauh lagi, biar sekali-kali kami safar itu bawa perbekalan katanya. Nah, kurang ajar enggak tuh? Sudah dikasih nikmat, mau dijauhkan lagi Syam itu supaya jalannya jauh, sekali-kali kami jalan bawa bekal katanya. Persis seperti perkataan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan manna wassalwa. Manna dan salwa, manna itu semacam makanan daging burung, salwa itu semacam madu, minuman. Mereka ketika makan manna dan salwa itu kan tidak harus bekerja, sudah ada di situ. Mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, sudah ada, karena manna wassalwa itu makan dari langit. Sudah diberikan makanan enak, mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kami sudah bosan manna dan salwa ini. Kalau bisa carilah makanan yang ya bawang-bawang, sayur-sayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kalau bisa yang pakai bawang lah, bawang putih, bawang merah, biji-biji. Dikasih makan enak, mau makan yang enggak enak. Lah kaum Sabah ini sama gitu. Dikasih perjalanan yang dekat gitu ya, dari Sabah ke Syam itu sudah enak, pergi kemana aman, mau siang mau malam. Bahkan seandainya ada seorang wanita 10 hari safar, tidak ada yang berani ganggu dia, saking amannya. Dan tidak perlu bawa bekal, pulang pergi, pokoknya nggak perlu bawa dompet. Tapi mereka mengatakan, ya Rabb, kami bosan, ya, kami maunya Syam itu kalau bisa dijauhkanlah dari kami, biar kami kalau pergi itu bawa bekal katanya. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Dan setelah kehancuran itu, faja'alnahum ahadis, mereka pun dibicarakan orang satu dunia, bahkan dibicarakan Al-Quran sendiri. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami cerai beraikan mereka. Akhirnya setelah tragedi banjir ini, orang-orang Sabah itu ada yang ke Persia, ada yang ke Jazirah Arab, ke Yathrib, ada yang ke Mekah, ada yang ke Ethiopia, ada yang kemana-mana mereka mencar. Salah satunya adalah Amr ibn Amir. Amr ibn Amir itu dari Sabah akhirnya hijrah ke
Yathrib, yang kemudian belakangan menjadi kakek buyutnya dua kabilah Khazraj dan Aus, yang belakangan setelah Rasul datang ke Madinah dua kabilah itu disebut Ansar. Orang-orang Ansar, orang-orang Ansar dari keturunan Amr ibnu Amir. Lah Amr ibn Amir ini salah satunya adalah orang yang terkena korban azab pecahnya bendungan Ma'rib, kemudian melantakkan negeri Sabah, maka dia hijrah ke Yathrib, kemudian beranak pinak, jadilah dua kabilah namanya Khazraj dan Aus. Belakangan Khazraj dan Aus itu jadi sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar. Makanya Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap yang bersabar dan juga bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kisah negeri Sabah dalam Al-Quran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.